nama saya Muhammad Nasih dengan NIM 19101232 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari pendekatan person centeredness. Dan siapa sih penemu dari pendekatan tersebut? Penemunya adalah seorang Charlie Rogers yang lahir pada tahun 1902 di Chicago. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang insinyur yang sukses dan kontraktor. Rogers dibesarkan di rumah dengan suasana yang hangat, namun penganut sebuah prinsip-prinsip agama yang kuat dan ketat. Mereka menjunjung sebuah kebaikan, bekerja keras, bertanggung jawab atas tindakan seseorang, dan menanamkan prinsip pentingnya sebuah keberhasilan. Pada usia 12 tahun, mereka pindah ke sebuah peternakan di pinggiran Chicago. Setelah lulus di Wisconsin, pergi ke New York City untuk belajar di Onions. Setelah menyelesaikan 2 tahun di sana, ia pindah ke Universitas Columbia untuk belajar klinis dan psikologi pendidikan. Ia menerima gelar doktor, memegang banyak posisi akademik di berbagai perguruan tinggi, membuat kontribusi yang sangat signifikan. Selama 8 tahun pertama, 12 tahun di Rochester, pada mulanya Roger dipengaruhi oleh prinsip psikoanalisis, namun secara bertahap pandangannya berubah saat ia menyadari bahwa konseling itu tahu apa yang menyakitinya, bagaimana menghindarinya, apa masalah yang penting dalam hidupnya, apa pengalaman yang telah dilupakan selama waktu di Rochester. Ia menulis pengobatan klinis, masalah anak, dan pekerjaan sosial yang terlatih dan diawasi oleh psikolog. Rogers mendapat pengakuan di seluruh dunia dan mengembangkan gerakan humanistik dalam konseling. Perintis dalam konseling, menulis buku tentang teori dan praktis konseling, dan mempengaruhi semua bidang yang berkaitan dengan psikologi pendidikan dan konseling humanistik. Selamat siang, nama saya Indriana Maraputi dengan NIM 19101231200009. Saya dari kelompok 12 dan saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan sejarah pendekatan person-centered. Pendekatan person-centered adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers 1902 hingga 1987 pada tahun 1940-an. Pada awal perkembangannya, Carl Rogers menamai pendekatan ini sebagai non-directive counseling sebelum pada akhirnya diganti menjadi client-centered pada tahun 1951. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi kontra terhadap pendekatan psikoanalisa yang bersifat direktif dan tradisional. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Inti dari konseling berpusat pada klien ini adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Person-centered terapi ini ditemukan melalui suatu prinsip sikap serta didasarkan pada 3 kondisi inti, yaitu kongruensi, empati, dan hal positif tanpa syarat yang diturunkan dari 6 hal yang dimiliki konselor untuk mengatasi masalah hubungan. Dalam hal ini, penyembuhan berasal dari dalam diri klien sendiri, bukan dari teknik profesional orang dalam membantu penyembuhan. Terapis tidak memiliki teknik khusus yang diterapkan dalam setiap situasi. Situasi terapis memilih hal yang sesuai menurut kasus yang sedang ditangani. Pada pendekatan ini, Rogers beranggapan bahwa seseorang yang mencoba mencari bantuan atas permasalahan yang ia hadapi
Artinya, ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu dan memiliki niat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melanie Magdalena Tine dengan NIM 1910 1233 20018 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pandangan tentang hakikat manusia. Rogers memandang hakikat manusia itu positif, yang secara inheren memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya atau self-actualizing. Dia meyakini bahwa jika kondisi yang terjadi itu baik, maka individu secara alami akan bergerak ke arah aktualisasi diri. Teori Rogers menekan kepada perspektif fenomenologis yang mengisyaratkan bahwa kerangka pikir internal individu adalah aspek utama untuk memahami pribadinya. Rogers dikenal juga sebagai seorang fenomenologis karena ia sangat menekan kepada realitas yang berarti bagi individu. Realitas tiap orang akan berbeda-beda tergantung dari pengalaman hidupnya. Asumsi fenomenologis, Roger percaya bahwa individu merasakan dunia di sekelilingnya dengan cara unik sesuai dari pandangan dari masing-masing individu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Nur Azahra dari kelompok BKIN kedua, kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik person-centered. Client-centered sebagai teknik, ia merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis atau sikap konselor dan mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Teknik konseling menurut Rogers berkisar pada cara-cara bagaimana konselor mampu menerima konseling dengan baik. Karena itu, dalam teknik-teknik ini dapat digunakan sifat-sifat konselor sebagai berikut. Yang pertama ada acceptance. Acceptance artinya konselor menerima klien atau konseli sebagai adanya dengan segala masalahnya. Semakin besar derajat kesukaan konseli kepada konselor, perhatian dan penerimaan hangat terhadap konseli, maka semakin besar peluang untuk menunjang perubahan pada konseli. Yang kedua ada congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang dimaksud Rogers di sini adalah konselor tampil apa adanya dan tidak palsu kepada konseling. Yang ketiga ada understanding. Understanding artinya konselor harus dapat secara akurat dapat memahami secara empati dunianya klien atau konseli. Sebagaimana dilihat dari dalam klien itu sendiri, tugas konselor adalah membantu kesadaran konseli terhadap perasaan-perasaan yang dialami. Rogers percaya apabila konselor mampu memahami konseli, maka perubahan yang konstruktif akan terjadi. Yang keempat atau terakhir ada non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien atau konseli, akan tetapi konselor mampu memahami klien secara objektif. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Simanjuntak. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan pendekatan person-centered. Beberapa kelebihan person-centered terapi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman psikologis yang bermakna baginya dengan perasaan aman. Yang kedua, dapat diterapkan pada setting individual maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan peluang yang lebih luas terhadap konseli untuk didengar. Yang keempat, konseli memiliki pengalaman positif dalam konseling ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, konseli merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka didengarkan dan tidak dijustifikasi. Yang keenam, pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Yang ketujuh, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Yang kedelapan, menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Dan yang terakhir, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Adapun beberapa kelemahan person-centered terapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit bagi konselor untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Yang kedua, konseling menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif. Hanya mendengarkan dan bercerita saja tidaklah cukup. Yang ketiga, minim teknik untuk membantu konseling memecahkan masalahnya. Keempat, tidak cukup sistematik, terutama yang berkaitan dengan konseling yang kecil tanggung jawabnya. Yang kelima, memungkinkan sebagian konselor menjadi terlalu terpusat pada konseling sehingga melupakan keasliannya. Yang keenam, kesalahan sebagian konselor dalam menerjemahkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan konseling. Yang ketujuh, kurangnya kekonkretan dalam proses konseling. Kedelapan, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan klien yang lebih cerdas. Dan yang terakhir, mengabaikan faktor ketidaksadaran alam tak sadar dan insting naluri yang berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. Mungkin itu yang saya bisa bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syifa Citra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hasil konseling dan penerapan pendekatan person-centered dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam perhatian Conscious, pada sifat proses belajar yang dilibatkan dalam konseling juga telah beralih pada perhatian terhadap apa yang terjadi dalam pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan yang diajarkan oleh Rogers sama dengan pendapatnya tentang konseling dan terapi, yakni ia yakin bahwa siswa-siswa dapat dipercaya untuk menemukan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan keberadaan dirinya. Para siswa bisa terlihat dalam suatu kegiatan belajar yang bermakna, yang bisa timbul dalam bentuknya yang terbaik. Jika guru menciptakan iklim kebebasan dan kepercayaan. Waktu belajar ini, siswa bisa timbul dalam bentuknya yang baik jika guru dapat menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada murid-muridnya dalam berpendapat maupun mengembangkan kreativitasnya. Nah, selanjutnya proses konseling ini dilakukan oleh konselor dan konseli. Jadi konselor itu konselor ada guru dan konseli atau siswanya. Jadi konselor itu memberikan kebebasan yang khusus kepada konseli atau siswanya untuk membuat keputusan. Jadi keputusan itu ada di tangan konseli. Nah, tujuan pendekatan ini ialah untuk membantu konseli atau siswa menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling serta mencapai kemandirian dan integrasi diri. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam pendekatan person-centered ini antara lain kongruen, penerimaan tanpa syarat, pemahaman yang empatik dan akurat. Nah, maksud dari penerimaan tanpa syarat ini adalah konselor harus menerima konseli siapapun dari kalangan manapun untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, Rogers mengatakan hasil konseling ialah klien menjadi lebih kongruen. Nah, lebih terbuka terhadap masalah-masalahnya, kurang defensif. Nah, yang semua ini nampak dalam beberapa hasil konseling diantaranya peningkatan dalam penyelesaian psikologis. Yang kedua, kurangnya ketegangan fisik dalam pemikiran kapasitas yang lebih besar untuk merespon rasa frustasi. Jadi, kurangnya pikiran-pikiran yang buruk atau rasa frustasi dalam dirinya, tidak gugup lagi, tidak takut lagi untuk menceritakan masalahnya kepada konseli. Dan dalam pendekatan ini, konseli memberi kebebasan dan rasa percaya kepada
konselor memberi kebebasan dan rasa percaya kepada konselingnya. Menurutnya sifat defensif. Jadi konseling lebih terbuka kepada konselor. Selanjutnya, tingkat hubungan yang lebih besar antara self picture dengan self ideal. Selanjutnya, secara emosional lebih matang. Jadi secara emosional dia bisa menahan emosinya, bisa mengontrol emosi. Selanjutnya, peningkatan dalam keseluruhan, penyesuaian dalam pelatihan latihan emosional. Dan yang terakhir, lebih kreatif. Nah, karena konselor memberikan kebebasan kepada konseling dalam melakukan apapun, jadi konseling bisa mengembangkan kemampuannya, bisa mengembangkan bakatnya dengan kebebasan diberikan oleh konselor tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Salah bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Saya akan membahas mengenai client center sebagai model pendekatan dalam konseling. Client center sebagai model konseling merupakan pendekatan deskripsi proses konseling, tujuan konseling, teknik konseling, kelebihan dan kekurangan serta hasil konseling dan penerapan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam client center sebagai model pendekatan terbagi menjadi 3, client center sebagai pendekatan, deskripsi proses konseling dalam pendekatan, client center sebagai tujuan konseling. Client center sebagai pendekatan adalah memandang permasalahan atau objek kajian. Asumsi perilaku yang bermasalah menurut Rogers adalah ketika tidak adanya hubungan yang kongruen antara real self dan ideal self-nya, yang dimana menurut Carl Rogers setiap peserta didik, setiap siswa itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Konselor ataupun tenaga ahli lainnya hanyalah mengarahkan bagaimana siswa itu membentuk aktualisasi diri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Deskripsi proses konseling dalam pendekatan client center. Dalam pendekatan client center adalah merupakan suatu gambaran bagaimana proses pendekatan ini dilaksanakan. Dengan adanya deskripsi proses konseling ini, maka siswa mampu menemukan sebuah gambaran atas permasalahannya yang akan menemukan solusi nantinya. Bagaimana gambaran itu akan membantu siswa untuk memecahkan masalah, bagaimana gambaran itu dilakukan sebagai proses pendekatan yang akan dilaksanakan nantinya. Proses pendekatan client center yang akan dilakukan di dalam proses pemecahan masalah, meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk menilai pengalamannya, membuatnya untuk memperjelas dan mendapatkan perasaan yang mengarah pada pertumbuhan. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengaji dan memadukan pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Konsep diri itulah yang kemudian dibentuk untuk dari dalam diri siswa gitu. Yang keempat, dengan redefinisi penerimaan diri dan menjadi orang yang berkembang penuh. Dengan pengalaman-pengalaman itu, konsep itulah yang kemudian akan menjadi sebuah bentuk konsep yang membuat siswi itu akan berkembang penuh gitu. Yang kelima, wawancara merupakan alat utama dan dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dari konselor dan konseli itu sangat diperlukan, karena itulah proses konseling yang terjadi secara efektif. Yang ketiga, client center sebagai tujuan konseling. Tujuan konseling yang merupakan harapan yang ingin dimiliki setelah proses konseling berlangsung. Tujuan dari client center adalah dalam pendekatan konseling ada 3. Memberi kesempatan dan kebebasan klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, berkembang dan terrealisir potensinya. Dengan konseling yang terbuka kepada konselor, maka disitulah konselor akan membantu konselor secara penuh. Client center sebagai tujuan konseling memiliki tujuan konseling 3. Pertama, memberi kesempatan dan kebebasan klien. Kebebasan yang diberikan kepada klien membentuk klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya dan konseling akan secara terbuka di dalam proses konseling. Yang kedua, membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integrasi. Konseling haruslah mampu menyelesaikan masalah dirinya secara penuh. Konselor hanya membimbing dan membantu mengarahkan konseling untuk pendekatan
client center ini sesuai dengan bentuk permasalahan yang dialami konseling. Yang ketiga, membantu individu dalam mengadakan perubahan dan perkembangan yang akan didapatkan individu dalam proses pendekatan client center ini tentunya akan memudahkan masalah itu menemukan titik solusi yang tepat. Dan tentunya sesuai dengan bentuk permasalahan yang ada, di mana aktualisasi yang sesuai dengan apa yang dikatakan konseling dan apa yang akan dilakukan konseling nantinya. Itu saja dari saya. Terima kasih.